Alhamdulillahilladzi wafaqana man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la misla wa la nidalaha wa la hada wa la husaha wa la adda'a. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrati a'yunina Muhammad abduhu wa rasuluhu wa safihu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'i ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bi taqwahil aliyyil azim al-qail muhkami kitabih wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alahu likulli syai'in qadra. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya dunia akhirat senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kulolan panjenengan sedaya untuk terus dan terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita berusaha menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu bekal kecuali besok sangu niki sing bakal manfaati kulolan panjenengan sedaya. Kita semuanya tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu kapan nyawa ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu kapan kenikmatan ini akan dipanggil atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada bekal yang sebaik-baik bekal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah salah satu jalan ingkang badhe nyelametaken kulolan panjenengan sedaya. Dipun riwayataken kalian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa may yattaqillah yunjihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini perlu senantiasa terus kita pupuk. Maka salah satu fondasi yang menyebabkan orang ini akan bisa melakukan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa besar rasa keimanan yang dimiliki di dalam sanubari seorang hamba atau seorang manusia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan poin-poin, garis-garis bagaimana kulolan panjenengan sedaya mewujudkan keimanan kita, mewujudkan ketakwaan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang sering kita baca, di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga, keempat dan kelima. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 pegangan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 hal ini yang terus harus senantiasa kita pupuk dan kita lakukan sebagai wujud ketakwaan kulolan panjang dumateng Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus senantiasa menyadari alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa adalah mereka yang mengimani tentang hal-hal yang gaib. Yang ingkang takwa niki hadirin yakin percaya anane perkara-perkara sing gaib. Salah setunggalipun kiamat, salah setunggalipun kematian. Hal-hal yang gaib yang lain adalah kita harus paham, kita harus meyakini bahwa setiap gerak-gerik kulolan panjenengan sedaya terus dan terus diamati oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di tangan sebelah kanan Allah menempatkan malaikat raqib yang akan terus senantiasa mencatat amal kebaikan kulolan panjenengan sedaya. Di tangan sebelah kiri Allah akan menempatkan malaikat atlet yang senantiasa mencatat perbuatan-perbuatan jelek kulolan panjenengan sedaya. Maka hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang di dalam hatinya meyakini ingin takwanya terus meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus senantiasa yakin di dalam hatinya bahwa setiap gerak-geriknya diawasi oleh malaikat-malaikatipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan badhe nglampahi kesaenan, maka perbuatan baik ini akan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah satu bentuk keyakinan kulolan panjenengan sedaya hadirin. Malaikat tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Mata batin kita lah yang akan melihat. Maka tiang sing gadai iman adalah mereka di dalam hatinya senantiasa punya perasaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada hal-hal yang gaib. Salah satunya adalah mereka yakin bahwa setiap gerak-gerik langkahnya dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka senantiasa iman kepada hal-hal yang gaib. Yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, realisasi ketakwaan kulolan panjenengan sedaya harus senantiasa diwujudkan wa yuqimunas shalah. Kita harus senantiasa mendirikan salat. Menawi kulolan panjenengan sedaya wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa didelok sejauh mana kulolan panjenengan sedaya menegakkan rukun Islam kulolan panjenengan sedaya. Lebih-lebih hadirin, kita semuanya punya kewajiban ngelampahi ibadah ingkang naminipun salat. Wa yuqimunas shalah, utamanya monggo kita sebagai umat Islam menjaga salat fardu kulolan panjenengan sedaya minimal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya senantiasa kita jaga hadirin. Sak repot-repote napa mawon penggawean ingkang ribet iku kulolan panjenengan sedaya, salat jangan sampai kita tinggalkan, karena ini adalah wujud ketakwaan kulolan panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 hadirin ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala, realisasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa mereka? Mereka adalah hamba-hamba yang mau menginfakkan rezeki yang telah Allah berikan kepada seorang hamba ini di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini perlu realisasi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh pengorbanan. Maka dunya sing sampun Allah titipaken dumateng kulolan panjenengan sedaya tidak sepenuhnya milik panjenengan semuanya. Ada bagian yang harus panjenengan keluarkan, ada bagian yang harus panjenengan sedekahkan untuk panjenengan jariahkan, berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, fakir miskin, janda-janda duafa, anak-anak yatim, ataupun jariah-jariah yang lain. Maka hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah tidak menuntut dunya sing dipun paringaken sedaya dipun paringaken hadirin. Allah menuntut sebagian, minimal kalau hitungan infak, hitungan zakat 2,5% dari harta yang kita miliki kita sedekahkan, kita sedekahkan sebagai wujud apa? Wujud ketakwaan kula lan panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kathah tiyang hadirin ingkang dimulyakaken kalian Allah, sibuk urusannya setiap hari dengan pekerjaannya, menumpuk-numpuk harta kekayaan, numpuk-numpuk dunyane, dirupakno iko, dirupakno iki. Tapi pada akhirnya puncaknya mereka tidak bisa menikmati dunia. Dunianya hanya ia nikmati di dunia, tidak ia bawa kekal di dalam akhiratnya. Karena apa? Tidak ia infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dunyane mboten disotakonyo. Maka ayo menawi kepingin dunya kula lan panjenengan manfaat hadirin disotakono wa mimma razaqnahum yunfikun, diinfakkan di jalanipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dunia yang mana akan kita bawa mati hadirin? Napa dunia sing panjenengan tumbuk-tumbuk ten griya? Tidak. Kendaraan yang berjejar-jejar? Tidak. Akan tetapi yang akan Anda bawa adalah dunia sing panjenengan sotakono, dunia sing panjenengan titip akan tenggeni masjid, dunia yang Anda berikan kepada mereka yang membutuhkan. Inilah nanti yang akan kita bawa meninggal dunia. Maka hadirin, tiang sing takwa adalah tiang yang mau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah telah berikan kepadanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat hadirin, realisasi wujud tindakan yang harus kita lakukan agar kita dikatakan orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan yang keempat adalah walladzina yu'minuna yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang nomor 4 adalah hadirin, yang ingin bertakwa adalah mereka meyakini, percaya dengan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya apa hadirin? Kita sebagai umat Islam harus punya keyakinan, keimanan bahwa kita harus meyakini iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ingkang Allah sudah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, realisasinya dalam kehidupan adalah mereka meyakini tentang kewahyuannya, wahyu yang telah Allah turunkan lewat Al-Qur'an. Maka ayo Al-Qur'an ini kita pelajari. Kita belajar maus Al-Qur'an. Apa yang ada di dalamnya kita telaah, kita maknai sebagai bekal urip kula lan panjenengan sedaya untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kemudian hadirin, yang terakhir, yang kelima, orang yang bertawang adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin tentang adanya alam akhirat. Mereka yakin bahwa kehidupan akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang semuanya ada batasnya, yang kita semuanya tidak akan pernah tahu kapan ajal kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya marilah tentunya setiap Jumat khatib mengajak kita semuanya untuk terus dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak ada 5 hal yang harus kita senantiasa pegang. Yang pertama, takwa harus senantiasa dibarengi iman. Iman yang pertama adalah keyakinan kita tentang hal-hal yang gaib. Yakin kita kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yakin tentang nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya kita harus yakin tentang adanya di kanan kiri kita ada hal yang mengawasi. Allah menugaskan kepada malaikat-malaikatnya untuk senantiasa mengawasi gerak-gerik kula lan panjenengan sedaya. Langkah kula lan panjenengan sedaya senantiasa diawasi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya marilah kita menjaga salat. As-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama. Maka ketika kita sudah menyatakan Islam, maka kita harus melaksanakan salat. Kathah tiang
yang mereka bersyahadat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mboten purun nglampahi ibadah salat, maka bersyukur panjenengan termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita salat maka sebagai wujud realisasi keimanan kita, kita harus mau mengorbankan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak semuanya, sebagian kecil saja yang tentunya tidak ada nilainya, akan tetapi kita harus keluarkan agar rezeki kita, harta kita menjadi harta-harta yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani tentang apa-apa yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Salah satunya adalah kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang terakhir, kelolaan bansos kita yakin tentang adanya alam akhirat itu adalah sesungguhnya betul, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada masa kita tidak akan hidup selamanya di dunia, tetapi ada satu alam yang akan menjadi tujuan kita, yaitu alam akhirat. Maka hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo sisa umur kula lan panjang sedaya kita gunakan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari dunia ini kecuali nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Fattaqullaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amril azim. Amarakum bi salati wa salam nabiyil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hudan muhtadina ghairu dhalin wal mudallin. Allahumma astur awratina wa amin ra'atina waqfina ma ahamana wa qina syarra ma takhwana. Allahumma jamilna bil afiyah wassalama wa hakikna bitaqwa wal istiqamah. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima dzkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa sallu fi madli yudikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.